Baiklah, kita lanjut kepada slide yang berikutnya, yaitu mengenali makrofauna tanah yang berikutnya, yaitu kelabang tanah. Kelabang tanah atau centipede, centipede. Ini gambarnya, silakan perhatikan bahwa dari gambar ini kita bisa mengenali salah satu ciri dari kelabang tanah atau centipede ini adalah bentuk tubuhnya yang memanjang. Bentuk tubuhnya yang memanjang. Kita perhatikan sini ya, bentuk tubuhnya memanjang. Yang ini juga bentuk tubuhnya memanjang. Yang atas ini juga bentuk tubuhnya memanjang. Dan ciri yang berikutnya bahwa tubuhnya ini bersegmen-segmen, ya, bersegmen-segmen. Ini bersegmen-segmen, ya. Ini bersegmen-segmen. Dan selanjutnya setiap segmennya memiliki satu pasang kaki. Setiap segmennya memiliki sepasang kaki. Nah, jadi di sini membedakan kelabang tanah dengan kaki 1000 atau millipede. Kalau millipede setiap segmennya memiliki 2 pasang kaki, sedangkan pada kelabang tanah atau centipede setiap segmennya memiliki satu pasang kaki. Sehingga jumlah kaki dari kelabang tanah atau centipede ini lebih sedikit dibandingkan dengan kaki 1000, ya, kaki 1000 atau millipede. Millipede kakinya lebih banyak, 2 kali lipat dari setiap segmennya dibandingkan dengan kaki yang dimiliki setiap segmen dari kelabang tanah. Kelabang tanah hanya sepasang kaki setiap segmen, sedangkan pada millipede 2 pasang kaki, ya, 2 pasang kaki. Itu membedakannya antara kelabang tanah dan juga dengan centipede. Nah, jadi Bapak ulangi lagi bahwa makrofauna tanah yang berikutnya ini adalah kita bahas tentang kelabang tanah atau centipede. Nah, cirinya bahwa tubuhnya memanjang, ya, tubuhnya memanjang. Perhatikan dari gambar yang atas, yang tengah, dan yang bawah, terlihat bahwa tubuh dari kelabang tanah ini memanjang. Dan berikutnya, dari tubuhnya yang memanjang ini, tubuhnya bersegmen-segmen, ya, bersegmen-segmen. Dan setiap segmennya memiliki satu pasang kaki, ya, memiliki satu pasang kaki. Nah, dan selanjutnya bahwa dia memiliki antena. Antenanya, ini antenanya, ini antenanya, dan antenanya panjang, ya, dan berruas-ruas. Antenanya panjang dan berruas-ruas. Berikutnya juga ciri khas dari kelabang tanah ini di bagian belakangnya, ya. Kalau kita perhatikan bagian depannya ada antena, di bagian belakangnya ada 2 seperti ini, ya. Ini bisa mengeluarkan racun, ya. Jadi hati-hati dengan yang bagian belakangnya ini, ya. Bagian belakang ini bisa mengeluarkan racun. Begitu dia jepit, dia mengeluarkan racun, ya. Sehingga yang tadinya dia miliki itu diciptakan Allah untuk pertahanannya dari atau pelindungannya dari serangan pemangsa lainnya, sehingga pemangsanya bisa dilumpuhkannya dengan disengatnya ini, ya, dengan 2 cepit di belakangnya ini, dan mengeluarkan racun yang mengeluarkan bisa, ya, sehingga bisa melumpuhkan musuh-musuhnya. Dan berikutnya, ciri yang berikutnya dari kelabang tanah adalah dia tidak memiliki sayap. Dia tidak memiliki sayap. Sedangkan habitat dari kelabang tanah ini di dalam sistem tanah, dia berada di bawah permukaan tanah, terutama pada tanah-tanah yang agak lembab. Pada tanah-tanah yang agak lembab itu yang disukai oleh kelabang tanah ini, kelabang tanah ini. Nah, selain itu juga bahwa setelah kita mengenali beberapa ciri dari kelabang tanah, maka kita juga selain tahu bahwa kalau bentuknya seperti ini, bentuknya yang memanjang, tubuhnya memanjang dan bersegmen-segmen, dan setiap segmennya ada satu pasang kaki setiap segmennya, dan memiliki antena yang berluas-luas, dan di belakangnya ada bentuk yang
alat pertahanan tubuhnya, ya, yang bisa mengeluarkan bisa, ya. Ini disebut sebagai kelabang tanah, ya, atau centipede. Nah, setelah kita mengenali beberapa ciri dari kelabang tanah ini, ya, dan dia masuk juga fauna yang tidak bersayap. Nah, setelah kita mengetahui beberapa ciri dari kelabang tanah, tentunya kita juga bisa membedakan antara kelabang tanah dengan fauna tanah yang lainnya, dengan makrofauna tanah yang lainnya. Sebagai contoh, kita bisa membedakan antara kelabang tanah dengan cacing tanah, ya, walaupun antara cacing tanah dan kelabang tanah sama-sama tubuhnya memanjang, sama-sama bersegmen, tapi membedakannya adalah pada kelabang tanah setiap segmennya memiliki sepasang kaki, sedangkan pada cacing tanah setiap segmennya lebih dari sepasang kaki, ya. Dan pada kelabang kakinya lebih besar, sedangkan pada cacing tanah dia dalam bentuk rambut yang kasar, yang disebut sebagai seta, yang gerakannya digerakkan oleh dua otot. Ada otot yang mendorongnya ke depan keluar, dan ada otot yang menariknya ke dalam. Itu yang menjadikan cacing tanah bisa bergerak. Jadi kalau kita lihat dengan sepintas seolah-olah tidak memiliki kaki, tapi sebetulnya dia punya alat bantu yang menyerupai kaki, ya, yang disebut dengan seta pada cacing tanah. Nah, sedangkan pada kelabang, dia setiap segmennya memiliki satu pasang kaki, dan kakinya lebih besar dibandingkan dengan cacing tanah, dibandingkan dengan kaki seribu. Cacing tanah kakinya lebih kecil, besar dikit itu yang dimiliki oleh kaki seribu atau millipede, tapi pada centipede atau kelabang tanah ini kakinya lebih besar, ya. Pada kaki kita juga sudah bisa membedakan antara kelabang tanah dengan millipede atau kaki seribu, di mana walaupun sama-sama tubuhnya memanjang, walaupun sama-sama tubuhnya bersegmen, tapi pada kelabang tanah setiap segmennya memiliki dua kaki atau sepasang kaki. Tapi pada millipede atau kaki seribu, setiap segmennya memiliki dua pasang kaki atau 4 kaki, ya. Itu yang membedakan kelabang tanah dengan kaki seribu. Sehingga pada kaki seribu terlihat kakinya banyak sekali, ya, karena setiap segmennya memiliki dua pasang kaki atau 4 kaki, ya. Sedangkan pada kaki seribu kakinya walaupun banyak tapi lebih kecil, ya, lebih kecil, halus, ya. Sedangkan pada kelabang tanah itu setiap segmen tubuhnya memiliki sepasang kaki, dan kakinya terlihat lebih jelas karena lebih besar, ya, terlihat lebih jelas dan karena lebih besar. Selain itu pada di ruas di tubuh yang bersegmen ini, ya, dia kulitnya lebih keras pada kelabang tanah. Nah, ini menyerupai dengan kaki seribu, ya, kulitnya lebih keras, ya, dari setiap segmen. Tapi bandingkan antara kaki seribu dengan kelabang tanah dia lebih lebar, ya, sedangkan kaki seribu dia lebih menyerupai cincin, ya, dari setiap segmennya. Dan berikutnya bahwa kelabang tanah tidak memiliki sayap, sehingga kita bisa membedakannya dengan kumbang tanah. Pada kumbang tanah dia memiliki sayap, yang sayapnya ditutupi oleh perisai, sedangkan pada kelabang tanah dia tidak memiliki sayap, sehingga kita bisa membedakan antara kelabang tanah dengan kumbang tanah. Kumbang tanah memiliki 3 pasang kaki, sedangkan kelabang tanah memiliki sepasang kaki di setiap segmen tubuhnya. Tubuhnya memanjang dan bersegmen-segmen. Sedangkan habitat dari kelabang tanah ini dalam sistem tanah, jadi ada kelabang tanah yang hidupnya
sebagian dari fase hidupnya di dalam tanah, ada juga seluruhan fase hidupnya, seluruhan hidupnya di dalam tanah. Maka dia masuk dalam kelompok fauna tanah. Dan ukurannya lebih dari 2 mm atau lebih dari 2000 mikrometer. Maka dia termasuk kelompok makrofauna tanah. Kelompok makrofauna tanah. Sedangkan keberadaannya di dalam sistem tanah, dia berada di bawah permukaan tanah. Berada di bawah permukaan tanah. Terutama kalau dia ada di permukaan tanah, biasanya permukaan tanah yang tertutupi oleh daun-daun yang jatuh, daun-daun tumbuhan yang jatuh. Dan dia senang pada kondisi yang agak lembab, kondisi yang agak lembab. Dan berkaitan dengan makrofauna tanah ini juga memiliki peluang berwirausaha, memiliki peluang untuk berwirausaha. Kenapa Bapak selalu singgung tentang berwirausaha? Sekali lagi Bapak bilang bahwa di perguruan tinggi, di Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi Dikti, itu memiliki satu program mengembangkan budaya kewirausahaan di perguruan tinggi. Kenapa? Karena untuk mengantisipasi kejadian tahun 98 pada saat terjadi krisis moneter dunia. Pada saat itu hampir sebagian besar para pengusaha pada bangkrut. Di sana diteliti bahwa kenapa pada berjatuhan pada saat itu. Ternyata sebagian besar pendidikannya belum sampai perguruan tinggi. Nah, maka diantisipasi untuk menjaga supaya setelah 98 ke depan, sampai saat sekarang dan ke depan, diharapkan bahwa pengusaha-pengusaha kita ke depannya nanti bisa lebih tahan terhadap krisis yang terjadi ke depan, dengan cara adalah memberi kesempatan perguruan tinggi, mahasiswa yang belajar di perguruan tinggi sambil belajar berwirausaha, sehingga nanti akan dihasilkan pengusaha-pengusaha baru ke depan. Kenapa itu diperlukan? Karena kalau terciptanya pengusaha-pengusaha baru, dihasilkannya pengusaha-pengusaha baru, maka pengusaha-pengusaha ini akan membuka usaha-usahanya dan membuka lapangan kerja. Sehingga diharapkan makin banyak tenaga kerja yang bisa ditampung. Kita tahu bahwa kedepannya itu adalah ada bonus demografi, di mana tenaga muda lebih banyak. Nah, semuanya tenaga muda yang lebih banyak itu membutuhkan lapangan kerja. Untuk itulah sejak tahun 98 sudah disusun program pengembangan budaya kewirausahaan sejak di perguruan tinggi. Mulai dari semester 1 dan 2 dikenalkan mata kuliah kewirausahaan, semester 3 dan 4 dikenalkan namanya magang kewirausahaan, kuliah kerja usaha, KKU, kuliah kerja usaha, dan semester 5 dan 6 dikenalkan dengan magang usaha, magang kewirausahaan, dan semester akhir dikenalkan mulai berwirausaha. Mulai berwirausaha dengan mulai dikasih insentif untuk modal usaha. Dan berkaitan dengan mata kuliah kita ini yang berkaitan dengan makrofauna tanah, terutama untuk kelabang tanah, ini adalah membuka peluang wirausaha juga. Bahwa sudah ada beberapa pengusaha yang mengembangkan atau membudidayakan kelabang tanah ini, kelabang tanah ini. Nah, tentunya ini bisa menjadikan peluang juga. Tentunya belum menyebar ke seluruh Indonesia. Nah, adik-adik semua mahasiswa yang mengikuti perkuliahan ini juga berasal dari berbagai daerah. Nah, untuk itu sebetulnya di daerahnya memberi peluang untuk membuka wirausaha membudidayakan kelabang tanah ini. Tentunya pertanyaannya adalah kalau dibudidayakan, untuk apa hasilnya? Untuk apa hasilnya? Nah, hasilnya diantaranya adalah bisa sebagai pakan, pakan buat unggas, pakan buat unggas seperti pakan buat ayam, pakan buat burung, dan juga pakan buat
ikan, seperti yang paling digemari oleh saat sekarang ini adalah banyak yang memelihara ikan arwana, ikan arwana. Nah, ikan arwana itu warnanya makin merah kalau dikasih makanannya adalah salah satunya kelabang yang berwarna merah. Dia akan menunjukkan warnanya yang lebih merah. Dan kalau warna yang merah, arwana itu harganya di atas 1 juta per ekornya. Jadi itu jadi bisa membuka peluang membudidayakan kelabang tanah ini, selain untuk meningkatkan kesuburan tanah, meningkatkan ruang pori tanah, juga bisa menghasilkan kelabang tanah untuk dijadikan pakan, untuk dijadikan pakan ikan, pakan unggas ayam dan sebagainya. Dan tentunya ada berpikir, apakah mungkin? Nah, yang berpikir seperti itu biasanya masuk kelompok follower atau kelompok konservatif. Sedangkan kalau untuk generasi muda yang menjadi pelopor, itu langsung menelusuri siapa pengusahanya. Seperti yang ada di Sumatera Selatan, sudah banyak pengusahanya. Nah, telusur bagaimana dia membudayakannya, bagaimana dia memperoleh keuntungan dari bisnis budidaya kelabang tanah ini. Jadi cepat raih, begitu ada informasi, ada peluang, raih peluang tersebut, untuk paling tidak menjadikan timing untuk memulai berwirausaha. Bapak harapkan di kelas ini juga ada beberapa yang tadi sudah Bapak ceritakan, ada peluang wirausaha budidaya cacing tanah, ada juga peluang berwirausaha yang ini ada kelabang tanah. Nah, ini semua kalau mulai dirintis, adik-adik semua akan makin hari makin meningkat kemampuan berwirausahanya, makin hari makin meningkat berpikir berwirausahanya. Karena berwirausaha itu tidak bisa dicetak seketika, tiba-tiba tidak bisa, harus melalui proses. Nah, tadi Bapak kembalikan lagi ke mata kuliah kita ini, yaitu berkaitan dengan makro fauna tanah, dan sesuai dengan tujuan dan belajar kita pada hari ini, yaitu diharapkan mahasiswa sudah mengenali berbagai makro fauna tanah, mengetahui ciri-ciri masing-masing makro fauna tanah, dan selanjutnya sudah bisa membedakan antara makro fauna tanah yang satu dengan makro fauna tanah yang lainnya. Sedangkan bonusnya ini sudah ada beberapa peluang berwirausaha yang berkaitan dengan mata kuliah kita, yaitu biologi tanah, yang berkaitan dengan pertemuan pada hari ini, ya. Mudah-mudahan dari sekian banyak mahasiswa ada beberapa yang terpacu, ya, untuk memulai merintis berwirausaha. Tentunya bagi yang sudah berwirausaha, tentu begitu mengetahui ada peluang, cepat dia langsung bergerak cepat, ya. Justru cara diam-diam dia mengembangkannya, biasanya seperti itu, ya. Nah, sedangkan habitat dari kelabang tanah ini, dia berada di bawah permukaan tanah yang lembab, atau di sekitar permukaan yang tertutupi oleh daun-daun. Itu biasanya yang habitat yang disukai oleh kelabang tanah ini. Bapak rasa untuk slide ini cukup di sini. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Selanjutnya pada slide yang berikutnya ini, kita akan membahas tentang makrofauna tanah yang lainnya, yaitu undur tanah. Makrofauna tanah yang disebut undur tanah ini memiliki ciri khas yang unik sekali dibandingkan dengan makrofauna tanah yang lainnya. Kenapa? Karena berjalannya dia mundur, berjalannya mundur. Yang lainnya berjalan maju, dia berjalannya mundur. Nah, jadi ini yang memudahkan kita mengenali makrofauna undur ini dibandingkan dengan makrofauna tanah yang lainnya. Nah, selain itu, ciri yang lain dari undur tanah ini, dia memiliki 2 pasang kaki dengan arah horizontal. Seperti telah digambar ini kakinya, ya.
arah horizontal, ini juga kakinya horizontal, yang ini juga ada kakinya arah horizontal, ya. Jadi mudah kita mengenali undur-undur ini dibandingkan dengan makrofauna tanah lainnya. Pertama, dari cara dia berjalan. Dia berjalannya mundur, jalannya mundur. Dan yang kedua, dia memiliki dua pasang kaki, ya, memiliki dua pasang kaki yang mengarah horizontal. Nah, selain itu juga undur-undur tanah ini sangat beragam juga. Terdapat 2000 spesies undur-undur yang ada di dalam tanah. Jadi dia dibedakan dari corak atau motif yang ada di punggungnya ini, itu membedakan antara undur-undur yang satu dengan undur-undur yang lainnya. Nah, kalau kita perhatikan di sini juga, undur-undur memiliki alat bantu di alat bantu mulutnya untuk memangsa fauna tanah kecil yang lainnya, yang menjadi ciri khas juga bagi undur-undur. Jadi undur-undur memiliki ciri pertama, jalannya mundur, kedua memiliki dua pasang kaki yang arah horizontal, dan yang ketiga terdapat alat bantu mulut untuk memangsa fauna kecil lainnya, ya. Ada alat bantu di mulutnya ini untuk digunakan untuk memangsa, untuk menaklukkan mangsanya, ya, untuk menaklukkan mangsanya, sehingga untuk membantu dia memakan mangsanya. Nah, sedangkan habitatnya pun, ya, habitat dari undur-undur ini agak berbeda dengan makrofauna tanah lainnya. Kalau makrofauna tanah lainnya sebagian besar menyukai tanah yang kondisinya lembab. Nah, berbeda dengan undur-undur ini. Undur-undur ini habitatnya di tanah, dia berada di bawah permukaan tanah yang bertekstur pasir, bertekstur pasir dan yang bersuhu panas. Jadi dia kebalikan. Kalau makrofauna tanah lainnya kebanyakan menyukai yang kondisi lembab, tapi pada undur-undur dia justru menyukai yang lebih hangat, kondisi hangat sampai panas, dan menyukai kondisi tanah yang berpasir. Jadi kalau ingin menemukan undur-undur, carilah di tanah-tanah yang berpasir yang tidak lembab, ya, yang tidak lembab. Itu akan ditemukan adanya undur-undur tanah. Nah, di sini undur-undur tanah ini dia selain bermanfaat membuat rongga-rongga di dalam tanah, dan juga bermanfaat mengaduk tanah, ya. Selain itu juga dari makanannya dan juga dari makanan sisa makanannya itu menambah unsur hara di dalam sistem tanah. Undur-undur ini tentunya sudah dikenal oleh masyarakat, ya, banyak dikenal oleh masyarakat, terutama masyarakat Indonesia, karena manfaatnya. Beberapa masyarakat percaya bahwa undur-undur ini dapat dijadikan obat. Di antaranya dapat dijadikan obat asma, dan juga ada juga beberapa yang mempercayai dapat dijadikan obat diabetes katanya. Nah, itu karena bukan bidang kita, itu bidang kesehatan, kita tidak membahas ke sana. Tapi yang kita bahas bahwa salah satu makrofauna tanah yang unik di dalam tanah adalah undur-undur tanah. Ya, mudah kita kenali karena dari cara berjalannya yang berbeda dengan makrofauna tanah lainnya, karena dia berjalannya mundur, ya. Selain itu dia memiliki dua pasang kaki yang arah horizontal, dan keberadaannya di tanah itu sangat banyak beragam, hampir 2000 spesies yang ditemukan undur-undur di dalam tanah. Selain itu juga dia memiliki alat bantu mulutnya untuk menaklukkan mangsanya dan untuk memakan mangsanya. Dan yang khas lagi yaitu dari habitatnya, yaitu dia menyukai tanah yang berpasir, ya, dan yang bersuhu panas. Seperti telah digambar, ya. Ini gambar ini juga Bapak dapatkan dari Google Image, ya. Di sini adalah habitatnya undur-undur, yaitu kita lihat ada tanah yang bertekstur pasir, ya, dan dia mudah membuat lubang dengan dia memilih pasir karena mudah baginya untuk membuat lubang-lubang.
dan mudah baginya untuk membuat perangkap buat dia mendapatkan makanan, ya. Dan selain itu juga karena undur-undur ini bermanfaat, tentunya undur-undur ini kalau kita dekati dari peluang berwirausaha, ini sudah ada beberapa yang memanfaatkan berwirausaha mengembangbiakkan undur-undur ini, ya, mengembangbiakkan undur-undur ini sehingga dia menghasilkan, ya, dijualnya untuk orang-orang yang membutuhkan, yang mempercayai bahwa undur-undur ini bisa dijadikan obat, dan ternyata cukup menguntungkan buat yang berwirausaha membudidayakan atau mengembangbiakkan undur-undur ini. Jadi berkaitan dengan pertemuan kita membahas tentang makrofauna tanah, pada pertemuan kali ini kita sudah mengenali beberapa makrofauna tanah, dan juga kita sudah tahu nama-nama makrofauna tanah tersebut, serta kita sudah bisa membedakan antara makrofauna tanah yang satu dengan makrofauna tanah yang lainnya. Selain itu juga kita sudah mengetahui manfaatnya bagi sistem tanah pertanian. Bahkan kita lihat ada peluang, berwirausaha dengan menekuni bidang dari pengembangbiakan atau pembudidayaan atau peternakan dari makrofauna tanah ini, ya. Seperti yang kita bahas sebelumnya, ada peluang berwirausaha membudidayakan cacing tanah, dan yang berikutnya juga ada peluang berwirausaha mengembangbiakkan kelabang tanah atau centipede, dan juga ada peluang untuk mengembangbiakkan undur-undur tanah. Kenapa Bapak sampaikan itu? Dan ini sudah terbukti, ya, sudah terbukti ada pengusaha-pengusaha yang berhasil mengembangbiakkan undur-undur cacing tanah dan juga kelabang tanah, dan mereka sudah menikmati keuntungan dari berwirausaha yang berkaitan dengan makrofauna tanah ini. Bapak rasa untuk makrofauna tanah ini mudah kita mengenalinya dan mudah kita membedakannya dengan makrofauna tanah yang lainnya. Dan berikutnya kita ke slide yang berikutnya.